Halo anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian mampu membuat atau menuliskan teks informasi berdasarkan teks eksplanasi ya, kemudian membuat ringkasannya juga. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan dan juga mampu menentukan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan sebagai warga negara. Kemudian tujuan yang terakhir itu kalian mampu menjelaskan teknik-teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari yang pertama, yaitu bagaimana cara menuliskan kembali informasi dan teks eksplanasi. Kedua ya, ini saya kira ini sudah sering kita pelajari dalam pembelajaran sebelumnya. Baik, mari kita lihat secara bersama. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun bentuk cerita. Berikut langkah-langkah dalam menulis kembali informasi teks ya. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Ini paling penting juga ya. Kemudian tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks ya. Kemudian kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Artinya di sini dia berurut ya, sesuai teks utuhnya atau teks aslinya. Ini beberapa langkah ya dalam menulis kembali informasi dalam teks. Kemudian yang berikut, kita akan mempelajari bagaimana membuat ringkasan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini berkaitan dengan peta konsep ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Ya, membaca judulnya tentang apa. Kemudian menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks ya. Ini dapat kamu meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menulis kembali teks eksplanasi dan bagaimana cara membuat ringkasan teks eksplanasi. Kemudian anak-anak, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalor itu dapat dihambat ketika kita menggunakan sesuatu barang yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama kita lihat di sini ada benda yang pertama adalah setrika listrik ya. Setrika listrik. Kemudian ada panci, kemudian ada oven ya, oven listrik ini yang kecil ini. Nah, mari kita lihat di bagian-bagian mana saja yang dapat menghambat perpindahan kalor ya. Jadi ketiga benda ini bisa mengantarkan kalor, tapi dalam ketiga benda tersebut ada benda yang bisa menghambat kalor ya. Coba kita lihat bagian mana. Kita lihat yang pertama, setrika ya. Benda A tadi setrika ya. Setrika berfungsi untuk merapikan pakaian. Nah, ini sering kita jumpai di rumah kita masing-masing ya. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Ya, ada konveksi, ada konduksi, ada radiasi.
Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Ya, agar setrika dapat digunakan diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar tidak dapat memegang setrika. Kalau kita lihat pada gambar tadi ya, gambar tentang setrika tadi, ini bagian bawahnya ini bisa mengantarkan panas ya, buat dari benda logam. Sedangkan yang di atas ini dari bahan plastik. Nah, bahan plastik itu tidak bisa mengantarkan panas dengan baik, atau dia merupakan salah satu benda isolator ya. Jadi sering nih pegang di tangannya. Kalau kita pegang di sini, ini tidak bisa mengantarkan panas. Nah, berbeda kalau kita pegang di bagian bawahnya, itu bisa mengantarkan panas, bisa menyebabkan atau mengakibatkan tangan kita menjadi panas dan sakit ya. Kemudian benda yang kedua, kalau kita lihat benda yang kedua ini panci ya. Kalau kita lihat ya, benda yang kedua ini, mari kita pelajari bersama-sama benda yang kedua ini ya. Ini gagangnya yang bisa sering ibu-ibu kita atau kita juga yang sering masak. Kalau kita lihat pada gambar ini, jadi benda yang ini itu bisa mengantarkan panas. Sedangkan benda pada panci ini yang tidak bisa mengantarkan panas itu di bagian pegangan ininya. Karena ini ada terbuat dari bentuk atau berbahan karet ya. Kemudian yang kecil, benda yang kecil ya. Pada benda yang kecil ini kita lihat ya, oben listrik ini ya. Kalau kita lihat ada besi, ada berbahan karet ya, kabelnya dengan plastik juga ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang kecil ini, besi ini itu bisa mengantarkan bahan konduktor ya, bisa mengantarkan panas dia. Ya, sedangkan ini bahan-bahan isolator. Nah, kalau kita pegang di sini ketika kita memasang dia, tersambung dia kepada listrik, saluran listrik, dan ini akan bisa mengantarkan panas di sini, dan ini tidak, karena dia ada bahan yang isolator atau tidak mengantarkan panas dengan baik. Jadi dari ketiga benda ini ada bahan yang bisa mengantarkan panas, dan ada juga bahan yang tidak bisa mengantarkan panas dengan baik. Ya, untuk contoh lainnya bisa anak-anak cari tahu sendiri di rumah ya. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar bagaimana menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga masyarakat ya. Nah, seseorang yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab biasanya melakukan tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain ya. Ingat dulu sudah kita pelajari. Nah, ini hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Sebelum kita menunjuk orang lain, kita harus paham dulu kewajiban kita apa, tugas kita apa. Ya. Kemudian melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Ya, ini jangan ditunda ya. Ini penekanannya di situ. Jadi kalau diminta untuk kumpulkan tugas, tidak boleh ditunda ya. Kemudian tidak mencari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini ya, ini tidak boleh mencari alasan-alasan yang memang ketika diminta di tugas alasan gono gini ya, kecuali memang karena memang sangat-sangat ada urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan itu ya, atau misalnya ini kalau kita lihat sini sakit atau karena keperluan mendesak. Nah, ini kalau alasan yang tidak tahu tentang tugas ya, itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi masalah. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri ya. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini beberapa tanggung jawab sebagai siswa ya, dan sebagai warga negara. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar bagaimana menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Ya. Dalam mewarnai gambar cerita ada beberapa teknik yang dapat digunakan, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini berkaitan dengan misalnya
dalam pembuatan komik agar komik misalnya terlihat menarik, perlu kita melakukan teknik-teknik ini pewarnaan. Yang pertama teknik basah ya. Contoh pewarnaan yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas ya, gelas, air, palet dan kapas. Kemudian teknik kering yang kedua. Pada teknik kering kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas, contohnya krayon, pensil warna dan spidol warna. Ini ada dua teknik yang bisa kita gunakan dalam membuat atau memberi pewarnaan dalam sebuah cerita bergambar, misalnya dalam komik ya. Ini anak-anak bisa pilih salah satunya, bisa menggunakan teknik basah, bisa menggunakan teknik kering. Nah, yang berikutnya kita akan menjelaskan makna pada gambar cerita. Itu tugas yang kemarin anak-anak sudah saya kasih untuk membuat sebuah komik ya. Lalu nanti saya akan nilai bagaimana makna dari komik yang anak-anak buat nanti. Kemudian setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda dalam sebuah buku. Gambar sampul mewakili seluruh isi buku pada sebuah lukisan. Gambar mewakili sebuah tema. Kalau kita lihat pada gambar ini yang sedang keluarga kecil yang sedang berkreasi di pantai ya. Tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Ya, ini tentang ada kenampakan alam ya. Kenampakan alam nih. Ya, ini ada pantai, ada laut ya. Laut, ada pantai, kemudian ada keluarga kecil yang sedang menikmati hidangan sambil menikmati udara-udara sejuk dan keindahan-keindahan di pantai, atau sering kita disebut dengan rekreasi ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita simpulkan terlebih dahulu terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama tentang menuliskan kembali informasi teks eksplanasi ya. Yang pertama kita sudah pelajari, perhatikan judul dan temanya. Kemudian tentukan gagasan pokoknya dari setiap paragraf. Kemudian kembangkan gagasan tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Kemudian perhatikan rentetan peristiwa dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ringkasan ya, dalam bentuk peta pikiran ya. Membuat judul teks terlebih dahulu, kemudian mengetahui gambar informasi secara keseluruhan, kemudian menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan benda-benda yang dapat menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ada setrika, ada panci, ada oven listrik tadi ya. Nah, tadi yang kalau kita perhatikan, jadi pada ketiga benda tadi ada benda yang berbahan konduktor atau bisa mengantarkan panas, ada bagian dari benda yang isolator atau bisa menghambat perpindahan daripada kalor ya. Kalau tadi contoh pada setrika tadi ada pada pegangannya atau pegangannya, kemudian pada panci juga, dan pada oven listrik tadi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana menjelaskan tentang tanggung jawab kalian sebagai siswa dan sebagai warga masyarakat ya. Tadi ada berkaitan dengan memahami tugas dan kewajibanmu sendiri, kemudian menjelaskan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu, kemudian tidak mencari alasan saat diminta untuk mengumpulkan tugas kecuali sakit atau keperluan yang sangat mendesak, kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kemudian menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kemudian berkaitan dengan teknik ya, teknik-teknik dalam pewarnaan, dalam membuat gambar cerita, misalnya salah satu contoh komik ya. Jadi kalian bisa menggunakan 2 teknik. Yang pertama teknik basah. Teknik basah tadi menggunakan
cat cair. Selain cat cair juga dapat membutuhkan alat yang kita butuhkan adalah kuas, gelas, air dan palet dan juga kapas. Kemudian dalam pembuatan teknik kering tadi contohnya krayon, pensil warna dan spidol warna. Jadi anak-anak bisa memilih mana yang menurut anak-anak yang paling mudah dan paling bagus untuk membuat sebuah pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Nah, itu beberapa tujuan kesimpulan pembelajaran yang kita sudah pelajari tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.